Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan membahas sebuah konflik yang sudah sangat lama sekali lebih dari 1 abad di provinsi-provinsi paling selatan Thailand yang sering kita sebut Deep South. Ini adalah konflik yang akarnya itu ada di ketegangan mendalam antara negara Thailand dan mayoritas penduduk lokal yang beretnis Melayu dan beragama Muslim. Betul, dan yang membuat situasinya makin rumit seperti yang digarisbawahi juga di materi kita adalah kekerasan yang meletus lagi sejak 2004 dan sudah menelan ribuan korban. Tapi yang paling krusial mungkin saat ini itu tidak ada proses perdamaian atau transisi politik yang bisa dibilang kredibel. Pemerintah Thailand kan lebih banyak mengandalkan pendekatan keamanan yang keras, ditambah program pembangunan masif, sementara kelompok perlawanannya sendiri masih terpecah belah. Nah, kondisi vakum politik inilah yang membawa kita ke sebuah dilema mendasar bagi dunia internasional. Di tengah situasi yang sangat sensitif, tanpa ada jalur negosiasi yang jelas, bantuan dari luar itu seharusnya berbentuk seperti apa? Kalau saya melihat bahwa program-program pembangunan di tingkat komunitas yang fokusnya ke ekonomi, pendidikan, kesehatan itu tetap sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan dan meletakkan dasar bagi perdamaian di masa depan. Nah, disitulah pandangan kita sedikit berbeda. Kalau menurut saya, dalam konteks ini, pendekatan pembangunan konvensional itu keliru. Tanpa adanya perubahan politik yang mendasar di tingkat negara, bantuan semacam itu cuma akan jadi plester di atas luka yang dalam. Alih-alih membantu, ia justru bisa jadi pengalih perhatian dari masalah inti dan bahkan memperburuk persaingan di tingkat lokal. Jadi fokus kita seharusnya 100% pada upaya mendorong transformasi politik. Oke, baik. Mari kita dalami argumen masing-masing. Kalau dari sisi saya, gini. Meskipun tidak ada proses politik formal di tingkat atas, tapi kan kebutuhan nyata di tingkat komunitas itu tidak bisa menunggu. Mengabaikan kebutuhan dasar seperti mata pencaharian, kesehatan, atau pendidikan, sama saja dengan membiarkan masyarakat terus menderita. Bantuan pembangunan yang dirancang dengan cermat itu bisa menjadi semacam jembatan. Program-program ini, jika sensitif terhadap konteks konflik, bisa mulai mengikis apa yang disebut ketidaksetaraan horizontal antara komunitas Muslim Melayu dan Buddha Thai. Bisa kasih contoh yang lebih konkret? Bagaimana itu bekerja di lapangan? Tentu, ambil contoh dukungan UNICEF untuk program pendidikan dwi bahasa di sekolah dasar. Ini kan bukan sekedar bantuan teknis kurikulum, ini adalah sebuah langkah politis yang sangat signifikan, yaitu pengakuan terhadap identitas budaya dan bahasa Melayu lokal, salah satu akar keluhan historis di sana. Ini menunjukkan bahwa negara bisa berkompromi. Atau, coba lihat program pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Bank Dunia. Program ini memberikan dana dan wewenang langsung ke organisasi masyarakat sipil lokal, memberi mereka suara dan kapasitas untuk mengelola pembangunan mereka sendiri. Ini adalah investasi jangka panjang. Kita menanam benih perdamaian dari bawah, membangun fondasi yang akan sangat vital ketika atau jika proses perdamaian di tingkat atas akhirnya dimulai. Saya paham sekali logikanya, tapi menurut saya itu salah mendiagnosis penyakitnya. Konflik di Thailand Selatan ini pada intinya bukan soal kemiskinan atau kurangnya sekolah. Ini soal marginalisasi politik, soal keadilan yang tidak kunjung datang, dan soal identitas yang coba dihilangkan. Materi sumber kita bahkan menyatakan dengan sangat lugas, saya kutip ya, bentuk-bentuk bantuan pembangunan dan pasca konflik yang paling konvensional tidak mungkin berkontribusi pada transformasi. Jadi pendekatan ini dari awal sudah dinilai tidak akan berhasil. Lebih dari itu, ia bukan hanya tidak efektif, tapi juga berisiko tinggi. Ketika dana bantuan asing masuk ke desa-desa yang sudah penuh ketegangan, apa yang terjadi? Seringkali itu memicu korupsi, memperuncing persaingan antar elit desa untuk memperebutkan proyek, dan yang terpenting, masyarakat lokal melihatnya dengan sangat sinis. Sebentar, sinis dalam artian apa ya? Mereka melihatnya sebagai upaya negara untuk membeli loyalitas mereka tanpa memberikan hak politik yang sesungguhnya. Dan ini bukan sekedar asumsi loh. Data survei dalam materi kita menunjukkan angka yang menurut saya mengejutkan. 78% penduduk di daerah konflik percaya bahwa tujuan utama program bantuan adalah untuk memenangkan dukungan bagi pemerintah. Angka ini menunjukkan betapa dalamnya ketidakpercayaan mereka. Jadi pendekatan merebut hati dan pikiran melalui pembangunan ini jelas-jelas gagal. Nah, itulah mengapa menurut saya setiap sen dan setiap ons pengaruh internasional harus difokuskan pada satu hal, mendorong transformasi institusional, reformasi peradilan, otonomi politik, penghentian kebijakan asimilasi. Tanpa itu semua, yang lain itu cuma hiasan saja.
Saya bisa memahami skeptisisme itu, terutama kalau melihat data survei tadi. Tapi saya rasa Anda sedikit meremehkan apa yang bisa dicapai di tingkat mikro. Program-program yang dijalankan oleh UNICEF atau Oxfam, meskipun skalanya kecil, bisa menciptakan apa yang saya sebut pulau-pulau perdamaian. Mereka menunjukkan kepada komunitas yang mungkin sudah putus asa bahwa perubahan positif itu mungkin terjadi, bahwa ada cara lain selain kekerasan. Dan mereka tidak bekerja sendirian secara naif. Mereka bermitra dengan perantara lokal yang sangat dipercaya, seperti Local Development Institute atau LDI, sebuah lembaga yang memang fokus pada pemberdayaan masyarakat setempat. Kemitraan ini memastikan programnya tidak jatuh dari langit, tapi betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika lokal. Ini strategi dari bawah ke atas yang pragmatis untuk membangun momentum. Tapi pertanyaannya, apakah pulau-pulau perdamaian ini benar-benar bisa bertahan dan menyebar dalam lautan politik yang begitu bergejolak? Materi kita justru menunjukkan fenomena sebaliknya. Dikatakan bahwa dinamika politik lokal membentuk program bantuan, bukan sebaliknya. Artinya program-program kecil yang Anda banggakan itu seringkali tidak berdaya. Mereka terseret ke dalam pusaran perebutan kekuasaan antar faksi di desa, dikoptasi oleh elit lokal, dan pada akhirnya tidak mengubah struktur kekuasaan yang ada. Mereka menjadi pion dalam permainan politik desa, bukan katalisator perubahan yang sejati. Mungkin tidak mengubah struktur secara langsung, tapi bisa mengubah pola pikir dan membuka ruang dialog yang sebelumnya tertutup. Mungkin, tapi ayo kita bicara soal skala, karena ini penting. Anda setuju kan kalau skalanya sangat kecil? Pemerintah Thailand sendiri menggelontorkan anggaran khusus sebesar 76 miliar baht, itu sekitar 2,4 miliar dolar AS untuk Deep South hanya dalam 3 tahun. Sekarang coba bandingkan dengan total bantuan asing untuk perdamaian, hanya 17 juta dolar AS selama 1 dekade penuh. Secara finansial, bantuan asing ini kan ibarat setetes air di lautan. Bagaimana bisa tetesan air ini diharapkan mengubah arah arus yang begitu deras? Dampak finansialnya nyaris tidak ada. Saya setuju kalau kita hanya melihat dari kacamata finansial, dampaknya memang kecil. Tapi Anda melewatkan satu hal. Dampak bantuan internasional itu tidak selalu diukur dari jumlah dolarnya. Seringkali, dampaknya ada pada ide, metode, dan pengaruh politik yang dibawanya. Program percontohan yang berhasil bisa menjadi model yang kemudian diadopsi oleh pemerintah dengan anggaran mereka yang jauh lebih besar. Jadi, bantuan asing berfungsi sebagai semacam laboratorium inovasi, bukan sebagai sumber pendanaan utama. Ini soal pengaruh, bukan soal uang. Pengaruh dalam ruang yang sangat terbatas, dan ini membawa kita ke masalah resiko yang lebih besar. Anda tadi bicara soal membangun momentum, tapi saya justru melihat resiko kelambatan dari sisi yang berbeda. Dengan adanya program-program pembangunan ini, komunitas internasional secara tidak langsung memberi pembenaran bagi pemerintah Thailand untuk tidak melakukan reformasi politik yang sulit. Mereka bisa menunjuk proyek-proyek ini dan berkata pada dunia, lihat, kami sedang melakukan sesuatu, kami membangun jalan dan sekolah. Padahal di saat yang sama, pendekatan keamanan yang represif terus berjalan, impunitas aparat terus terjadi, dan akar masalah politik sama sekali tidak disentuh. Bantuan ini jadi semacam selubung yang menutupi keengganan pemerintah untuk berubah. Tapi bukankah tidak melakukan apa-apa juga sebuah resiko? Agensi bantuan internasional yang berpengalaman sangat paham kok prinsip do no harm atau tidak merugikan. Mereka melakukan analisis konflik yang mendalam sebelum memulai program. Tapi ada risiko lain yang sering kita lupakan. Risiko jika kita hanya diam menunggu solusi politik yang entah kapan datangnya. Itu artinya kita membiarkan satu generasi tumbuh dalam keputusasaan, tanpa akses pendidikan yang layak, tanpa peluang ekonomi. Bagi seorang anak di Yala atau Patani, menunggu reformasi konstitusi itu sebuah kemewahan yang tidak mereka miliki. Kebutuhan mereka itu hari ini. Pertanyaan yang bagus. Jadi menurut Anda, lebih baik memberikan bantuan yang sifatnya sementara, meskipun itu beresiko melenggengkan status quo, daripada tidak sama sekali? Tepat. Ini adalah pilihan pragmatis dalam situasi yang tidak ideal. Bantuan ini setidaknya memberikan harapan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa dunia luar tidak melupakan mereka.
Nah, saya melihatnya dari sudut pandang yang berlawanan. Justru karena sumber daya dan pengaruh internasional itu sangat terbatas, kita harus menggunakannya secara strategis. Materi kita menyoroti betapa pemerintah Thailand itu sangat sensitif soal kedaulatan negara. Mereka sangat membatasi ruang gerak lembaga bantuan asing. Nah, dalam ruang yang sangat sempit itu, apakah kita mau menghabiskan pengaruh kita yang terbatas untuk lobi proyek irigasi? Atau kita fokus pada isu yang paling fundamental dan transformatif, seperti mendorong reformasi sistem peradilan, mendukung advokasi hak asasi manusia, dan menekan untuk adanya dialog politik yang sesungguhnya. Bagi saya, pilihan kedua adalah penggunaan pengaruh yang jauh lebih strategis dan bertanggung jawab. Tapi kedua hal itu tidak harus saling bertentangan. Keduanya bisa berjalan bersamaan. Proyek pembangunan di tingkat bawah bisa menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk advokasi politik di tingkat atas. Saya kembali ke contoh UNICEF tadi. Program pendidikan dwi bahasa mereka adalah bukti nyata. Mereka memulai sebagai proyek percontohan kecil di beberapa sekolah. Setelah terbukti berhasil dan diterima masyarakat, mereka menggunakannya sebagai bukti konsep untuk melobi perubahan kebijakan di tingkat nasional. Hasilnya, kebijakan itu diadopsi lebih luas. Jadi, laboratorium inovasi di lapangan ini bisa menjadi amunisi kuat untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih besar. Ini bukan tentang menggantikan perubahan politik, tapi memupuknya dari bawah. Seberapa banyak perubahan fundamental yang dihasilkan dari pendekatan inkremental seperti itu? Coba kita lihat tuntutan yang diajukan oleh pemimpin Melayu Muslim Haji Sulung pada tahun 1947. Beliau menuntut otonomi, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, dan pengakuan hukum Islam. Tuntutan itu diajukan lebih dari 70 tahun yang lalu, dan sampai hari ini tuntutan-tuntutan itu masih menjadi inti dari perjuangan mereka. Ini bukti telak bahwa perubahan kecil-kecilan dari bawah tidak akan pernah cukup untuk menjawab keluhan historis yang begitu mendalam dan struktural. Lalu apa alternatif yang lebih baik menurut Anda? Hanya fokus pada advokasi di Bangkok dan Jenewa sambil membiarkan kondisi di lapangan memburuk, begitu? Alternatifnya adalah mendukung aktor-aktor lokal yang bekerja langsung pada perubahan institusional. Contoh terbaik dari pendekatan yang saya maksud adalah dukungan internasional untuk Muslim Attorney Center atau MHC. Ini sebuah organisasi bantuan hukum yang fokus pada kasus-kasus hak asasi manusia di wilayah tersebut. Mereka tidak membangun sekolah, mereka tidak memperbaiki jalan. Yang mereka lakukan adalah mendampingi korban penyiksaan, menantang impunitas aparat keamanan di pengadilan, dan memperjuangkan akses terhadap keadilan. Inilah dampak transformasional yang nyata, terukur, dan langsung menyasar jantung persoalan, yaitu keadilan dan akuntabilitas negara. Setiap kasus yang mereka menangkan itu mengirimkan pesan yang jauh lebih kuat daripada 100 proyek pemberdayaan ekonomi. Tidak ada yang meragukan pentingnya kerja MIC. Itu krusial. Tapi kerja hukum dan advokasi HAM seringkali menciptakan konfrontasi. Itu penting, tapi tidak cukup untuk membangun perdamaian. Perdamaian juga butuh kerjasama, butuh membangun kembali hubungan antar komunitas yang terkoyak oleh konflik. Disitulah program pembangunan yang menyatukan warga Muslim dan Buddha dalam satu proyek bersama misalnya, memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh pengacara HAM. Keduanya dibutuhkan. Mungkin. Tapi dalam situasi sumber daya yang sangat terbatas, kita harus memilih mana yang menjadi prioritas. Dan bagi saya, prioritasnya adalah membongkar struktur yang tidak adil, bukan sekedar mengelola gejala-gejalanya. Kalau begitu, saya tetap pada posisi saya. Dalam situasi konflik yang rumit dan seolah tanpa akhir ini, mengabaikan kebutuhan pembangunan di tingkat akar rumput adalah sebuah kesalahan, baik secara strategis maupun moral. Program-program komunitas dengan segala tantangan dan ketidaksempurnaannya menawarkan titik masuk yang paling nyata untuk tetap terlibat, untuk membangun hubungan, dan untuk memberikan secercah harapan di tengah keputusasaan. Ini soal menanam benih-benih perubahan yang mungkin baru akan kita lihat hasilnya ketika kondisi politik suatu saat nanti membaik. Tanpa fondasi sosial yang dibangun hari ini, solusi politik apapun di masa depan akan sangat rapuh. Niat baik saja tidak cukup. Menurut saya, fokus pada pembangunan konvensional justru berisiko menjadi pengalih perhatian yang mahal dari masalah inti, yaitu politik. Sedikitnya pengaruh dan sumber daya yang dimiliki komunitas internasional harus dipertaruhkan pada hal yang paling menentukan, mendorong reformasi institusi negara untuk menjawab keluhan historis tentang keadilan, otonomi, dan identitas. Tanpa perubahan politik yang sejati, program pembangunan apapun secanggih apapun desainnya, pada akhirnya hanya akan menjadi kegiatan sementara yang tidak mengubah konstelasi kekuasaan sedikit pun.
Jelas sekali materi ini membawa kita pada sebuah dilema yang sangat fundamental dalam setiap upaya bantuan di zona konflik, terutama konflik subnasional seperti di Thailand Selatan. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan mendesak di lapangan dengan keharusan untuk mendorong perubahan struktural jangka panjang? Benar, ini pertarungan antara pragmatisme jangka pendek dan idealisme transformatif jangka panjang. Keduanya punya argumen yang kuat dan risiko yang juga nyata. Dan jelas tidak ada jawaban yang mudah atau hitam putih. Masih banyak sekali lapisan dari materi ini yang perlu kita kupas untuk benar-benar memahami kompleksitasnya.